Oke ya. Jadi cari apa namanya, cari pokok permasalahannya dulu apa gitu kan, kita rembukan aja dulu di sini ya. Memang sebagai koordinator dan sebagai pemimpin tim itu harus peka masalah yang dihadapi itu apa gitu kan. Kalau akar permasalahannya sudah diketahui, baru kita bisa ngambil keputusan gitu. Jadi permasalahan yang ada sekarang itu bukan karena kurang orang gitu untuk memenuhi target itu, tapi karena ada kendala bahan baku. Nah, kalau misalkan mau tambah orang dalam situasi seperti ini, menurut saya itu tidak efektif, tidak efisien. Takutnya kalau tambah orang nanti penghasilannya malah makin sedikit gitu. Karena mereka tenaga borongan, berbeda kalau dengan tenaga harian ya, dengan tenaga gaji siltap lah istilahnya, penghasilan tetap. Beda, kalau penghasilan tetap itu misalkan ditambah orang itu makin senang tuh karena pekerjaannya jadi ringan gitu. Tapi kalau borongan tambah orang, mereka akan curiga, bukan pekerjaannya yang ringan tapi penghasilannya bakal berkurang nih gitu. Jadi ancaman buat mereka. Makanya kalau untuk sekarang sih ini dulu lah, tahan dulu untuk tambah orang gitu, memanfaatkan aja yang ada gitu. Nah itu yang pertama ya Pak Trisno ya. Kemudian yang kedua mengenai Sisbel kemarin itu Pak Trisno, itu 66.000 ya. Mereka kan kemarin sudah ikhlas lah kalau dibayar 11 ribuan itu pekerjaan mereka itu kan 10 kodi. Jadi nggak apa-apa nggak dibayar penuh karena kesalahan mereka. Saya sumbang 30.000 Pak Trisno ya. Saya nggak mau ngambil dari yang ada lah, nggak enak juga ngambil dari keringet yang ada gitu. Mangga, pokoknya saya itu sudah nyumbang 30.000. Mangga kalau Pak Mamat mau nyumbang, Pak Mamat mau nyumbang 15.000, terserah, pokoknya itu kurangnya 36.000 tuh. Mangga diatur, terserah, itu saya udah nyumbang 30.000. Jadi ya kurangnya 36.000, berarti kalau misalkan mau bagi 2 18. Artinya dari teman-teman itu sudah tidak ada, maksudnya tidak diambil haknya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai teman kita ini dijahit tali, tadi bawa surat pemberitahuan. Ini yang ditegur berapa orang saya bilang? 1 orang Pak. Kenapa 1 orang aja mesti bikin surat edaran begini? Maksud saya kalau yang ditegurnya 15 orang boleh lah. Tapi yang ditegur 1 orang udah panggil aja itu orangnya. Panggil ke sini langsung aja. Kalau misalkan dijemput besok, yang ngejemput tolong nunggu di sana. Nggak usah masuk, udah tinggal dibilangin langsung aja sih Pak. Apa bisa nggak Pak Trisno bilangin, Pak Mamat bilangin. Kalau nggak bisa sini panggil ke sini, nanti saya yang bilangin. Masa yang bilangin kayak gitu aja nggak bisa? Ininya kalau yang sana kan nggak ada hubungannya sama kita. Itu kan nggak ada hubungannya sama kita. Yang ada hubungannya sama kita ini karyawan kita, gitu. Gini loh, namanya ini kalau saya ibaratkan ini pisau nih Pak Trisno ya. Pisau itu macam-macam Pak Trisno, ada silet ya, ada pisau dapur ya kan, ada cutter ya kan, ada golok, ada gergaji, ada sensor, gergaji mesin ya. Itu semua punya fungsi masing-masing Pak Trisno ya kan. Silet lawannya kumis, ini harus dipahami dulu nih. Golok ya lawannya akar gitu, kalau mau nebang pohon ya pakainya golok kan gitu. Sensor ya beda lagi tuh, lawannya ya pohon kelapa misalkan, pohon gede-gede ya kan. Nah ini juga sama, mau ngasih tahu 1 orang Pak Trisno, udah tua juga ngasih tahu. Kalau Pak Trisno caranya pakai selebaran itu ya ibaratnya mau motong kumis pakai gergaji gitu. Bukan kumisnya yang bersih, itu hidungnya kena itu kan. Seperti itu, maksudnya itu sesuai dengan proporsinya. Ya itu kan mau ngasih tahu orang gitu loh. Mau yang dia dikasih tahu 1 ya sudah cukup pakai lisan saja gitu. Pokok selebaran ya gitu ya. Ya jadi ya sesuai dengan porsinya lah ya. Terus gitu aja untuk sementara ini ya. Mangga sok lanjut kerja lagi.